Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Di lingkup kesehatan yaitu mengenai 42% atau sebanyak 149,2 jiwa pada tahun 2020. Jadi secara tidak langsung kita bisa melihat anak itu dia memiliki tinggi badan lebih rendah daripada anak-anak di usianya. Bantuan kepada anak-anak berupa makanan tinggi protein, kita sama-sama membantu meningkatkan generasi bangsa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Putri Arianti di acara Podcast Bangsa, podcast kesehatan Puskesmas Batang 1. Pada pagi hari ini atau episode pada hari ini kita akan membahas tentang isu yang masih hangat-hangatnya terus dibahas di lingkungan atau di lingkup kesehatan, yaitu mengenai stunting. Ya, tentunya pada pagi hari ini saya tidak akan sendiri dalam membahas isu stunting. Saya akan ditemani oleh teman saya, seorang ahli gizi di Puskesmas Batang 1. Ya, hari ini saya sudah bersama Mbak Sevena Nurratna Dewi. Selamat pagi Mbak Vena. Selamat pagi. Ya, beliau merupakan salah satu ahli gizi di Puskesmas Batang 1. Dan hari ini kita akan membahas tentang stunting bersama beliau. WHO juga menyebutkan bahwa mereka mengestimasi jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu di suatu wilayah atau prevalensi stunting di seluruh dunia itu sebesar 22% atau sebanyak 149,2 jiwa pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia turun menjadi 21,6%. Berdasarkan sumber-sumber data tadi yang setelah saya bacakan mengenai isu-isu tentang stunting, hari ini saya akan membahas permasalahan stunting bersama Mbak Vena tentunya. Oke, Mbak Vena, menurut Mbak Vena definisi stunting sendiri itu apa sih? Jadi, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan karena masalah gizi kronis dan biasanya itu diiringi dengan infeksi secara berulang. Jadi secara tidak langsung kita bisa melihat anak itu dia memiliki tinggi badan lebih rendah daripada anak-anak di usianya. Seperti itu ya. Nah, sekarang di Puskesmas Batang 1 sendiri nih, kira-kira ada nggak program atau inovasi yang mendukung pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia? Untuk program di Puskesmas Batang 1 ya, cukup banyak kegiatan untuk penurunan angka stunting. Kita mulai dari ketika usia remaja. Jadi waktu remaja itu kita ada pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri di sekolah tingkat lanjut itu di SMP dan SMA, sekaligus juga screening anemia. Jadi di situ kita melakukan pemeriksaan kepada remaja karena remaja perempuan itu dia yang nantinya akan menjadi ibu, menjadi calon ibu kan. Jadi kita harus menjaring remaja-remaja itu supaya mereka menjadi remaja yang sehat. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita bekerja sama dengan KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, itu kita bekerja sama memberikan edukasi kepada calon pengantin dengan memberikan bimbingan perkawinan. Itu kita mengisi tentang kesehatan reproduksi, kemudian asupan yang baik untuk calon pengantin supaya ketika mereka nantinya sudah menikah, mereka bisa mencetak generasi penerus bangsa yang dengan bibit yang bagus. Seperti ya, barusan sudah disampaikan bahwa pencegahan stunting yang dilakukan untuk pranikah. Nah, sekarang ketika ibu itu sudah hamil atau sudah memiliki anak, itu kira-kira bisa nggak dilakukan pencegahan? Oh, itu justru yang paling penting karena pada saat hamil, ibu hamil tuh wajib minimal 4 kali periksa ke puskesmas. Dan di puskesmas itu kita ada pemeriksaan yang disebut dengan ANC terpadu. Jadi di situ setiap ibu hamil yang periksa dia mendapatkan pelayanan yang cukup lengkap. Ada pemeriksaan kehamilan, kemudian mereka juga diperiksa laboratorium, diperiksa darahnya, kadar HB-nya, kemudian mereka juga mendapatkan konseling gizi, mereka juga bisa bertemu dengan dokter untuk konsultasi seperti itu. Jadi
itu salah satu upaya kita untuk membantu mencegah jika ditemukan nanti ternyata kok ibu hamil itu beresiko, kita langsung berikan tindak lanjut dengan entah itu edukasi atau kita memberikan asupan makan yang lebih baik lagi supaya ketika bayi itu lahir dia bisa melahirkan bayi dengan kondisi yang sehat seperti itu. Oke, nah itu kan buat ibu hamil ya. Sekarang kalau untuk anak nih, kan kadang orang tua baru sadar ketika anaknya itu dalam masa pertumbuhan atau perkembangan. Baru sadar ketika kayak anaknya, kok ternyata anakku nggak setinggi anak-anak yang lain nih, ataupun berat badannya itu gimana? Ada nggak program dari puskesmas yang sekiranya membantu? Di Puskesmas Batang 1, kita juga ada program untuk balita-balita yang memang mengalami permasalahan gizi. Itu kita sebut dengan pemberian PMT berbasis pangan lokal. Jadi, kita memberikan bantuan kepada anak-anak berupa makanan tinggi protein, itu yang terdiri dari dua protein, itu dalam bentuk kudapan atau snack tinggi protein. Nah, itu dikonsumsi sama anak-anak balita setiap hari selama 2 bulan berturut-turut. Jadi, dengan adanya kegiatan tersebut, kita berharap anak-anak mau mengkonsumsi makanan yang dibuatkan oleh kita dari kader, kita dibantu oleh kader untuk memasaknya. Kemudian anak-anak bisa mengkonsumsinya setiap hari dengan harapan mereka bisa ada kenaikan berat badan seperti itu. Sekarang menurut Mbak Vena, ada nggak saran atau masukan untuk ibu-ibu barangkali di sana yang sedang mempersiapkan anaknya, atau mungkin dia sendiri yang sedang mempersiapkan pernikahan, atau bahkan mungkin sedang mengawasi anaknya dalam tumbuh kembang, untuk ikut aware nih dalam memantau tentang stunting ini? Jadi, saran dan masukan yang bisa saya berikan untuk para ibu-ibu dan balita untuk mencegah stunting adalah jangan lupa pada saat hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, baik itu dari makanan maupun vitamin. Kemudian, ketika anak itu sudah lahir, jangan lupa untuk rutin membawa anak-anak semuanya dibawa ke posyandu. Karena dengan adanya posyandu, ibu-ibu bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara teratur setiap bulannya. Sehingga kita akan menjadi tahu ketika kita mendapati anak kita tidak naik berat badannya atau bermasalah dengan nutrisinya, kita bisa langsung bertemu dengan tenaga kesehatan yang ada di posyandu tersebut. Alangkah lebih baiknya jika ibu mau terbuka kepada kami, sehingga kami akan dengan senang hati memberikan masukan kepada ibu-ibu semuanya agar kita sama-sama membantu menyehatkan generasi bangsa. Seperti itu. Wah, ternyata pembahasan tentang stunting sangat menarik ya, Mbak. Ya. Memang ternyata sekompleks itu juga ya permasalahan stunting ini. Mengingat adanya stunting juga dipengaruhi ketika kita mempersiapkan pernikahan, kehamilan, kemudian pemantauan tumbuh kembang dari si balita atau anak itu sendiri. Semoga dengan adanya program-program yang sudah dilaksanakan di Puskesmas Batang 1 ini turut serta dalam membantu pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting itu sendiri. Oke, cukup sekian pembahasan podcast pada pagi hari ini tentang stunting. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Vena atas kehadirannya. Semoga edukasi dan juga program-program yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Batang 1 turut bisa membantu pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting itu sendiri. Jangan lupa terus saksikan podcast Mas Bangsa atau podcast kesehatan Puskesmas Batang 1. Dan sekali lagi jangan lupa cegah stunting itu penting.